Oke. Berasa tahu. Nah, kenapa mendesis itu kayaknya karena berpengaruh sama proses untuk menekan pas proses aku lagi menekan tulang aku belakang untuk membiasakan diri dilatih. Ini kan kayak lagi diregang-regangin gitu. Itu kan butuh. Aduh, Mas, namanya nggak tahu bahasa apa itu apa tuh? Oh, yang paling aku tahu adalah jalan lordosis. Itu yang harus aku coba setiap hari. Jadi biasanya aku kalau bangun rutinitasnya adalah aku bangun minum air mineral, terus sadar-sadarin diri dulu hari ini ada schedule apa. Nah, biasanya setelah itu aku langsung jalan lordosis. Jadi kayak dari kamar mandi ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kamar gitu. Jadi kayak buat ngebiasain. Terus aku kalau misalnya ngapa-ngapain kayak aku udah sadar gitu, kayak harus ngemiringin badan aku ke arah mana, karena itu di bengkoknya seimbang atas dan bawah sama-sama bengkok. Jadi aku harus lebih aware gitu sih sama apapun yang lagi aku kerjain, duduk kayak gini atau apa gimana. Tadi kayaknya sempat kayak mendesis di mulutnya, itu apa tuh, boleh ceritakan sedikit? Aduh, dok, nggak ada dokter ya di sini. Kenapa ya harus itu kenapa? Kenapa harus besis? Heeh. Untuk latihan pernapasan, kalau pasien yang derajat besar, kan dia kena ke paru-paru, ke pernapasan. Kan dia gampang sesak, mereka latih dulu pernapasannya dengan cara membesis. Oke. Setelah Berasa tahu. Nah, kenapa mendesis itu kayaknya karena berpengaruh sama proses untuk menekan pas proses aku lagi menekan tulang aku belakang untuk membiasakan diri dilatih. Ini kan kayak lagi diregang-regangin gitu. Itu kan butuh tenaga, dan itu sama kayak aku nyanyi dengan melatih diafragma dan lain-lain. Jadi caranya adalah mendesis gitu, karena memang ada nafas dari paru-paru untuk mendorong tadi sih sebenarnya, kalau nggak salah gitu ya, karena agak mirip sama kalau aku lagi mau nyanyi. Jadi tuh kayak hummingnya, dan itu proses untuk sebelum nyanyi, sebelum naik panggung biasanya aku latihan nafas, latihan diafragma, latihan agak apa ya, biar nggak kaget gitu sama pita suara dan tenaga yang ada. Jadi semacam aku bisa punya tenaga dalam gitu. Udah berapa lama mungkin menjalani treatment ini? Udah cukup beberapa bulan ya, maksudnya dari pertama kali aku datang, ya mungkin hitungannya 1 minggu tuh 2 kali idealnya. Cuma kadang-kadang kepotong aktivitas dan lain-lain gitu, tapi aku seneng banget sih selama di sini nggak dibikin panik kecuali pas lagi treatment ya, karena bingung ke atas suruh kiri, bawah suruh kanan, suruh turun, atau kadang-kadang agak blank juga. Cuman iya, orang-orangnya menyenangkan, dan aku butuh support system yang memang mendukung aku banget gitu dalam setiap harinya, nggak cuman pas awal ataupun nunggu kayak udah berhasil atau gimana. Aku tahu it's a long journey, cuman menyenangkan sih setiap prosesnya. Artinya ada harapan untuk sembuh dari sklerosis? Aku sih sadar kapasitas dan kemampuan aku ya. Kalau aku mau sembuh sempurna, mungkin memang harus operasi untuk bisa kembali lurus. Tapi tujuan aku saat ini adalah bagaimana agar dalam beraktivitas aku udah nggak gampang sakit-sakit sih, nggak gampang pegel. Aku jauh lebih punya kualitas tidur yang lebih nyaman. Aku berdiri, aku duduk, aku beraktivitas tuh aku jauh lebih nyaman sama badan aku sendiri, dan itu tujuan aku. Nah, untuk tulang, kita nggak tahu ya bulan ini sih seperti ini, nggak tahu tahun depan aku punya keinginan untuk apa-apa kayak gimana. Menurut aku kalau operasi pun itu butuh mental ya, bukan cuman biaya, tapi lebih ke mental aku sih, karena dari dulu aku udah tahu gitu apa aja yang perlu dipersiapkan. Tapi sementara ini aku lebih nyaman untuk treatment aja dulu gitu, karena udah kerasa nih dampak-dampak baiknya. Nah, tadi kan sempat diceritakan kalau pas kamu lagi manggung, kerasa capeknya itu gara-gara sklerosis pas setelah manggung, capek. Nah, itu Capek. kalau lagi manggungnya ada nggak sih mungkin efek dari sklerosis yang dirasa? Pas lagi manggung sih mungkin kerasanya lebih gampang capek.
gitu. Kadang-kadang aku suka nggak sadar gitu, misalnya kayak aku lihat penontonnya seru banget gitu, karena aku suka ngerasa pengen banget ekstra lagi gitu, semangatnya, energinya, karena aku suka nambahin lagu gitu. Tapi yang aku nggak sadar bahwa badan aku tuh apa ya, kayak pumping gitu. Jadi ya itu tadi, energinya banyak terbuang dan nggak sadar itu memberikan rasa capek yang amat luar biasa setiap kali manggung gitu. Bahkan pas lagi nyanyi pun aku kadang suka kayak tar dulu, sabar. Jadi kadang aku suka kayak ngomongnya sama pemain band aku kayak apa gitu. Kayak apa? Ngaruh ke vokal dong artinya atau Lebih ke stamina aja sih. Kalau vokal sih secara profesional aku profesional ya. Nggak, kalau nyanyi sih sejauh ini sih kayaknya enggak ya. Kayak maksudnya aku punya tim yang sangat sangat kritis dalam hal perform aku. Setiap kali habis nyanyi biasanya ada salah satu tim aku yang kayak tadi nyanyinya ngos-ngosan, tadi nyanyinya jelek deh, tadi nyanyinya gini deh. Selalu ngasih kayak ngasih komentar-komentar evaluasi yang memang jujur banget gitu. Jadi sebelum aku dikomentarin di postingan atau gimana biasanya aku udah tahu duluan kalau tadi kayak kurang ya di bagian ini gitu. Jadi sebenarnya kalau nyanyi sih enggak kayaknya ya, tapi lebih ke stamina gitu. Mungkin kalau lagi capek atau kayak lagu padet gitu ya, mungkin stamina itu mempengaruhi kualitas vokalnya. Tapi kalau nyanyi di ketemu penonton langsung itu beda banget nyanyi sama di TV. Kalau nyanyi di TV kan kadang energinya tuh kayak apa ya? Kalau nyanyi langsung tuh ada happy gitu, ada kayak ketemu. Kadang nyanyi tuh nggak penting, yang penting nyanyi bareng gitu. betul. Jadi menurut aku itu ngaruh sih. Oke, nah ini sibuk treatment terus juga manggung segala macam. Nah, kira-kira akan ada project musik baru nggak sih yang akan dirilis di tahun ini mungkin? Karena mau Natal, aku mau rilis lagu Natal bersama dengan salah satu penyanyi rohani terbaik di Indonesia, asik. Aku akan bernyanyi trio sih, bersama Jason Irwan, salah satu pencipta lagu rohani juga, dan Maria Sandi. Itu mungkin akan rilisnya di Desember. Tapi kalau untuk sekulernya aku lagi mempersiapkan, semoga awal tahun 2026 bisa ngeluarin EP. Ya doain ya, soalnya udah ketunda. Jadi semoga nggak ketunda lagi dan aku punya fokus yang bisa benar-benar prioritasin ini gitu, biar kalau kena sibuk tuh nggak kemana-mana pikirannya gitu. Bisa mungkin di-spill gak sih judul atau mungkin kayak prosesnya yang lagu-lagu sama EP-nya juga gitu mungkin? Salah satu lagu yang pasti akan ada di EP-nya itu lagu yang tahun ini sempat rilis kemarin, judulnya Tilik Jogja. Lagu tentang perjalanan aku bertemu dengan mimpiku pertama kali itu di Jogja. Selain lahir di sana, tapi aku juga punya banyak memori bagaimana aku nggak mungkin jadi penyanyi kalau aku nggak ikut audisi di Jogja gitu. Dan itu lagunya menceritakan tentang kerinduan untuk pulang kampung karena ternyata capek juga ya kerja di kota yang besar gitu. Tapi ketika aku pulang itu aku juga jadi kayak recharge untuk bisa semangat lagi di perjuanganku di kota besar gitu. Nah, kalau untuk proses lagu lainnya mungkin apa ongoing proses? Masih dalam pemilihan mana yang mau diambil untuk dirilis. Jadi kayak aku tuh kebetulan ngerjainnya bareng sama teman-teman band aku. Ada beberapa tapi untuk nama-namanya aku belum untuk judul-judulnya aku belum bisa kasih sih. Oke, nah ini kan tadi bahas lagu Natal juga. Segera Natal juga mungkin ada spill mungkin akan merayakan di mana nanti Kak Citra?